Assalamualaikum, halo semua. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di subbab 3.2, khususnya mengenai bagian kedua, yaitu titik infleksi. Suatu titik C, FC disebut titik infleksi atau kadang juga dengan istilah titik belok dari fungsi f jika pada titik tersebut terjadi perubahan kecekungan. Ya, pada titik tersebut bisa jadi merupakan titik pada saat f double aksennya bernilai 0 atau pada saat f double aksennya tidak terdefinisi. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar grafik berikut. Di sini kita punya di antara selang A sampai C, fungsinya itu cekung ke atas. Kemudian sedangkan di antara selang C sampai B, fungsinya cekungnya ke bawah. Maka kita katakan pada titik C ini terjadi perubahan kecekungan. Yang tadinya cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Maka titik C ini kita sebut sebagai titik infleksi atau titik belok. Nah, untuk menentukan titik infleksi, langkah-langkahnya, yang pertama, kita cari turunan kedua atau f double aksen dari fungsi tersebut. Lalu, kita tentukan nilai x pada saat f double aksennya bernilai 0 atau pada saat f double aksennya tidak terdefinisi. Lalu, kita plot titik-titik tersebut pada garis bilangan real. Selanjutnya, kita cek tanda untuk f double aksen pada setiap selang atau interval yang terbentuk. Lalu kita simpulkan apakah terjadi perubahan kecekungan atau tidak di titik-titik yang kita temukan. Sebagai contoh, tentukan titik infleksi atau titik belok dari fungsi berikut. Nah, sebetulnya ini adalah fungsi yang sama dengan video sebelumnya, di mana kita menentukan selang kecekungan fungsinya. Nah, untuk menjawabnya, seperti tadi, kita harus mencari dulu turunan pertama dari fungsi ini, lalu kita cari turunan keduanya, lalu kita cari kapan saatnya turunan kedua ini bernilai 0. Nah, ternyata turunan kedua ini bernilai 0 saat x-nya 0, min 1, atau 1. Nah, sedangkan untuk turunan kedua ini selalu terdefinisi, jadi tidak ada nilai x yang membuat turunan kedua ini tidak kontinu. Ya. Lalu kita cek tanda untuk f double aksennya. Ternyata pada selang-selang ini di antara min hingga sampai min 1 tandanya positif, kemudian di 1 sampai 0 tandanya negatif, di 0 sampai 1 tandanya negatif lagi, di 1 sampai hingga tandanya positif. Maka di sini perhatikan kita punya ada perubahan kecekungan di min 1 yang tadinya di kirinya bernilai positif atau cekung ke atas, di kanannya cekung ke bawah. Kemudian begitu pula di 1, di kirinya bernilai negatif atau cekung ke bawah, di kanannya cekung ke atas. Sedangkan di 0 tidak terjadi perubahan kecekungan di kiri dan kanannya. Maka kita simpulkan titik infleksi atau titik belok itu adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa titik belok atau titik infleksi itu ada dengan kriteria tadi bahwa terjadi perubahan kecekungan, tetapi jika fungsinya kontinu di titik tersebut. Kita berikan contoh, di sini kita punya fx sama dengan 1 per x, kita cari f aksennya, lalu kita cari f double aksennya, turunan keduanya ternyata adalah 2 per x pangkat 3. Lalu kita cek tanda untuk f double aksen ini. Di sini kita punya titik 0, x sama dengan 0, itu membuat f double aksennya tidak terdefinisi ya. Maka kita cek di kiri dan kanannya 0, ternyata terjadi perubahan kecekungan. Tapi perhatikan bahwa x sama dengan 0 itu bukanlah domain dari fungsi yang kita punya. Ya, 1 per x itu tidak terdefinisi di x sama dengan 0. Nah, kalau kita plot grafiknya, ternyata 1 per x memang seperti ini ya. Jadi di 0 itu, meski di kiri dan kanannya terjadi perubahan kecekungan, tetapi di 0 memang fungsinya tidak kontinu. Jadi titik x sama dengan 0 ini bukan titik infleksi. Meskipun terjadi perubahan kecekungan di antara kiri dan kanannya, tetapi di titik tersebut fungsi tidak kontinu. Sebagai bagian terakhir dari subbab 3.2 ini, ternyata kita bisa menggunakan turunan kedua untuk melihat jenis titik ekstrim lokal pada suatu fungsi. Di sini kita punya uji turunan kedua. Misalkan f double aksen x terdefinisi untuk suatu selang yang memuat C,
dan C-nya merupakan titik stasioner atau titik pada saat F aksennya bernilai 0. Nah, jadi uji turunan kedua ini hanya bisa kita lihat atau kita aplikasikan pada titik-titik stasioner. Nah, maka si C ini akan merupakan titik maksimum lokal jika turunan kedua pada C, yaitu F double aksen C, itu bernilai negatif. Nah, kita lihat sebagai ilustrasi gambar berikut. Di sini kita punya di C, turunan pertamanya itu bernilai 0 atau di sini garis singgungnya datar gitu ya. Jadi turunan pertama pada saat C itu adalah 0 atau C ini merupakan titik stasioner. Dan ternyata fungsinya di C itu sedang cekung ke bawah, maka F double aksennya tadi ya bernilai negatif. Jadi di C ini, di sekitar C ini, dan kemudian di C-nya fungsi sedang cekung ke bawah. Nah, maka kita bisa lihat C ini merupakan titik yang maksimum dibandingkan yang lainnya. Jadi C ini maksimum lokal. Begitu pula sebaliknya, jika kita punya ternyata pada saat C ini fungsinya sedang cekung ke atas, F double aksen C-nya lebih besar daripada 0, maka kita punya C ini lebih rendah daripada titik-titik di sekitarnya. Jadi C ini titik minimum lokal. Sebagai contoh, tentukan semua titik ekstrim lokal dari fungsi berikut beserta jenisnya. Nah, untuk menjawabnya, kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya, lalu kita cari titik stasionernya, yaitu titik pada saat F aksen X-nya bernilai 0. Ternyata ditemukan titik stasionernya adalah min 2 dan juga 1. Nah, kita akan melakukan uji turunan kedua pada titik-titik stasioner ini. Kita tentukan turunan keduanya dari fungsi tersebut, lalu kita cek nilai turunan kedua ini di titik min 2 maupun di titik 1. Ternyata di titik min 2 nilai turunan keduanya adalah negatif, sedangkan di titik 1 F double aksen 1 itu positif. Maka kita simpulkan berdasarkan uji turunan kedua tadi bahwa X sama dengan min 2 adalah titik maksimum lokal, sedangkan X sama dengan 1 adalah titik minimum lokal. Sampai di sini pembahasan untuk 3.2. Kita akan lanjutkan di video untuk sebab berikutnya. Semangat belajar!